Di ujung sebuah desa yang hampir terlupakan, berdiri sebuah rumah tua, peninggalan zaman Belanda. Dindingnya lapuk, jendelanya tinggi, dan pintunya jarang sekali tertutup rapat. Warga setempat tidak pernah berani mendekat. Apalagi saat senja mulai turun. Mereka menyebutnya rumah Noni. Konon, dulu seorang perempuan Belanda tinggal di sana. Cantik, anggun, tapi meninggal dengan cara yang tidak pernah diceritakan dengan jelas. Sejak saat itu, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa orang mengaku melihat bayangan di jendela lantai 2. Ada yang mendengar suara piano, padahal tidak ada siapapun di dalam. Dan ada juga yang masuk, tapi tidak pernah kembali seperti semula. Ini bukan sekadar cerita lama, karena seseorang baru saja melangkah masuk ke dalamnya. Rumah itu berdiri sendiri di ujung jalan tanah yang jarang dilewati orang. Dindingnya tinggi, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya besar, seperti menatap siapa saja yang mendekat. Warga sekitar menyebutnya rumah Noni, peninggalan seorang perempuan Belanda yang konon tidak pernah benar-benar pergi. Ardi baru saja pindah ke desa itu karena pekerjaan. Ia tidak terlalu peduli dengan cerita lama yang beredar. Baginya, rumah itu hanya bangunan tua yang terbengkalai. Namun, sejak pertama kali melihatnya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikan. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan bayangan pohon memanjang, Ardi memutuskan mendekat. Pintu gerbangnya sudah berkarat, setengah terbuka, seolah mengundang siapa saja untuk masuk. Ia melangkah perlahan. Tanah di halaman terasa lebih dingin dari seharusnya. Di dalam halaman, rumput liar tumbuh tinggi. Sebuah ayunan besi tua tergantung di sisi kanan, diam tanpa angin. Rumah itu tampak lebih besar dari dekat, dengan balkon di lantai 2 dan tirai putih yang terlihat kusam di balik jendela. Ardi berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu kayu itu masih kokoh, dengan ukiran khas Eropa yang rumit. Ia menyentuh gagangnya, dingin seperti es. Saat ia mendorongnya perlahan, pintu itu terbuka tanpa perlawanan. Bagian dalam rumah gelap dan berdebu. Cahaya sore hanya masuk sedikit melalui jendela yang tertutup tirai tipis. Bau lembab langsung menyergap. Lantai kayu berderit pelan saat ia melangkah masuk. Di ruang tamu masih ada beberapa perabot lama, sofa usang, meja kecil, dan sebuah piano di sudut ruangan. Semua tertutup debu tebal, seolah tidak pernah disentuh selama puluhan tahun. Namun ada satu hal yang membuat Ardi berhenti. Di atas piano ada sebuah foto tua. Ia mendekat, membersihkan debu dengan tangannya. Foto itu menampilkan seorang wanita muda bergaun putih, berdiri di balkon rumah ini. Wajahnya cantik, tapi matanya terasa kosong. Di bagian bawah foto tertulis nama dengan tinta yang hampir pudar, Elizabeth Wang Euteng. Ardi menatap foto itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul, seperti sedang dilihat balik oleh seseorang dari dalam gambar. Saat ia hendak meletakkan foto itu kembali, ia menyadari sesuatu. Posisi tirai di jendela depan berubah. Tadi tertutup rapat, sekarang sedikit terbuka, padahal tidak ada angin. Ardi menoleh pelan ke arah jendela. Di balik celah tirai itu, samar-samar terlihat bayangan berdiri di luar, tepat di halaman yang baru saja ia lewati. Seseorang atau sesuatu sedang menatap ke dalam rumah, dan Ardi sadar ia tidak lagi sendirian di sana. Ardi membeku di tempatnya. Nafasnya tertahan tanpa sadar, sementara matanya tetap terpaku pada celah tirai yang bergerak pelan. Bayangan itu tidak jelas, hanya bentuk samar, seperti sosok manusia yang berdiri diam di halaman. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda seseorang berjalan mendekat. Perlahan, Ardi memberanikan diri melangkah ke arah jendela. Setiap pijakannya di lantai kayu terasa lebih keras dari sebelumnya, seolah rumah itu memperhatikan setiap gerakannya. Ia menelan ludah, lalu dengan tangan sedikit gemetar, menarik tirai itu lebih lebar. Kosong. Halaman di luar sunyi, hanya rumput liar yang bergoyang pelan, tertiup angin sore. Ayunan besi tua
masih diam di tempatnya. Tidak ada siapapun. Ardi menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Cuma perasaan, gumamnya. Pelan, ia mulai merasa mungkin cerita warga memang memengaruhi pikirannya. Namun saat ia hendak berbalik, pandangannya jatuh pada tanah di luar jendela. Ada jejak kaki. Jejak itu terlihat jelas di atas tanah yang sedikit basah, mengarah dari gerbang menuju jendela tempat Ardi berdiri. Ukurannya kecil, seperti kaki seorang perempuan, yang membuat bulu kuduknya meremang. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela, tanpa jejak kembali. Seolah sosok itu hanya datang, lalu menghilang. Ardi mundur perlahan. Dadanya mulai terasa sesak. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin jejak lama yang kebetulan terlihat jelas, tapi hatinya tidak bisa menerima penjelasan itu. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah belakangnya. Suara gesekan, seperti kursi yang digeser. Ardi langsung menoleh cepat ke arah ruang tamu. Semua masih seperti tadi, sofa usang, meja kecil, piano tua. Tidak ada yang berubah. Tidak ada siapapun. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Terlalu sunyi, hingga telinganya berdenging sendiri. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan dari ruang tamu, melainkan dari lantai atas. Seperti langkah kaki pelan menyeret. Ardi mendongak ke arah tangga yang berada di sisi ruangan. Tangga kayu itu mengarah ke lantai 2 yang gelap, tanpa cahaya sama sekali. Dari atas sana, suara itu terus terdengar. Satu langkah, berhenti. Lalu, satu langkah lagi. Ia tahu, seharusnya ia pergi. Semua nalurinya mengatakan untuk keluar dari rumah itu sekarang juga. Tapi, rasa penasaran yang aneh justru menahannya. Ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal, untuk melihat lebih jauh. Dengan napas yang masih belum stabil, Ardi melangkah mendekati tangga. Tangannya menyentuh pegangan kayu yang dingin. Ia menatap ke atas, ke kegelapan yang terasa lebih pekat dari sekadar bayangan. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Ardi berdiri diam di anak tangga pertama, menunggu, berharap tidak ada lagi suara. Namun dalam keheningan itu, terdengar sesuatu yang jauh lebih pelan, seperti seseorang sedang berbisik, memanggil namanya. Ardi menahan napas. Tubuhnya kaku. Telinganya menangkap jelas bisikan itu. Pelan, tapi dekat. Seolah tepat di belakang lehernya. Suaranya lembut, seperti perempuan, dengan logat asing yang sulit dikenali. Arji. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun di ruang tamu. Hanya perabot tua dan debu yang diam tak bergerak. Namun hawa di dalam rumah terasa berubah, lebih dingin dari sebelumnya. Ardi mundur selangkah dari tangga. Jantungnya berdegup keras. Pikirannya mulai kacau. Ia tahu jelas tidak mungkin ada orang yang tahu namanya di tempat ini, apalagi di dalam rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Siapa? Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini bukan sunyi yang biasa. Ada tekanan yang terasa, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruang itu, mengawasi setiap gerakannya. Ardi mencoba berpikir jernih. Mungkin ada orang lain di dalam rumah ini. Mungkin ada yang sedang mempermainkannya. Ia menguatkan diri, mencoba melawan rasa takut yang mulai menguasai. Dengan langkah perlahan, ia mulai menaiki tangga. Anak tangga pertama berderit, kedua, ketiga. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya untuk tidak naik. Udara semakin dingin saat ia mencapai pertengahan tangga. Bau lembab bercampur sesuatu yang samar, seperti parfum lama yang hampir hilang. Saat ia hampir sampai di atas, matanya mulai bisa menyesuaikan dengan gelap. Lorong panjang terlihat di lantai 2, dengan beberapa pintu tertutup di sisi kanan dan kiri. Di ujung lorong, ada jendela besar dengan tirai tipis yang bergerak perlahan. Ardi melangkah naik sepenuhnya. Lantai 2 terasa lebih sunyi. Tidak ada suara apapun. Ia berdiri di ujung tangga,
menatap lorong itu. Perasaannya tidak enak. Seperti ada yang sedang menunggu di balik salah satu pintu. Tiba-tiba, salah satu pintu di sisi kiri terbuka sedikit. Perlahan, berderit, telan. Ardi langsung menoleh ke arah pintu itu. Celah kecil terbuka. Gelap. Di dalamnya, tidak ada cahaya sama sekali. Ia tidak melihat siapapun membuka pintu itu. Tangannya mulai berkeringat. Ia tahu seharusnya tidak mendekat, tapi lagi-lagi rasa penasaran yang aneh menariknya maju. 1 langkah, lalu 1 lagi. Semakin dekat ke pintu itu, udara terasa semakin dingin. Nafasnya mulai terlihat samar di udara, seperti uap tipis. Saat ia berdiri tepat di depan pintu, ia berhenti. Perlahan, ia mendorongnya sedikit lebih lebar. Ruangan itu tampak seperti kamar tidur lama. Ada ranjang besi, lemari kayu tinggi, dan meja rias dengan cermin besar yang sudah kusam. Namun, ada satu hal yang langsung membuat Ardi terpaku. Di atas ranjang itu, ada lekukan, seperti bekas seseorang yang baru saja duduk. Dan di cermin meja rias, samar-samar terlihat pantulan. Bukan hanya dirinya, ada sosok lain berdiri di belakangnya. Ardi membeku di depan cermin. Napasnya tertahan, matanya terpaku pada pantulan yang tidak seharusnya ada. Di belakangnya, dalam bayangan kusam cermin itu, berdiri sosok perempuan. Gaun putih panjangnya tampak kotor di bagian bawah, seperti pernah terseret tanah basah. Rambutnya terurai, menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam, terlalu diam, dengan kepala sedikit menunduk. Ardi ingin menoleh, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ada rasa berat yang menahan, seolah sesuatu tidak mengizinkannya melihat langsung. Ia hanya bisa menatap lewat pantulan cermin itu. Perlahan, kepala sosok itu terangkat. Wajahnya pucat, matanya cekung, gelap, namun menatap lurus ke arah Ardi. Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ardi mencoba mundur 1 langkah kecil, namun di cermin, sosok itu tidak ikut mundur. Justru mendekat. Jaraknya semakin dekat, sampai hampir tepat di belakang Ardi. Nafas dingin terasa menyentuh tengkuknya. Kali ini nyata, bukan perasaan. Ardi akhirnya memberanikan diri menoleh. Cepat, kosong, tidak ada siapapun di belakangnya. Ia langsung kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih ada, berdiri sangat dekat, hampir menempel. Ardi tersentak mundur. Kakinya menyenggol kaki ranjang hingga berderit keras. Seketika, pantulan di cermin berubah. Sosok itu hilang. Hanya tersisa dirinya sendiri, dengan wajah pucat dan napas memburu. Ia terdiam beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdetak tidak teratur, tangannya gemetar. Lalu, dari arah ranjang, terdengar suara pelan, seperti kain yang tertarik. Ardi menoleh perlahan. Lekukan di atas kasur itu berubah. Yang tadi hanya seperti bekas duduk, kini semakin dalam, seolah seseorang baru saja berbaring. Kasur itu turun perlahan, membentuk tubuh yang tidak terlihat. Bantal di ujungnya ikut tertekan, seperti ada kepala yang bersandar. Ardi mundur lagi, hampir tersandung. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Kemudian, bagian tengah kasur bergerak sedikit, seperti seseorang sedang bernafas. Naik, turun, naik, turun. Ardi menahan teriakannya. Tenggorokannya kering. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lemah. Tiba-tiba, kepala yang tak terlihat itu perlahan menoleh, menghadap ke arahnya. Bantal itu bergeser sedikit, membentuk sudut yang tidak wajar. Lalu suara itu muncul lagi, bisikan pelan, sangat dekat. "Kenapa kamu masuk?" Ardi tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar kamar. Langkahnya terburu-buru menuju lorong. Napasnya kacau. Namun saat ia sampai di depan tangga, ia berhenti mendadak. Tangga itu hilang. Di tempat yang sama, kini hanya ada dinding tua yang retak. Tidak ada jalan turun, tidak ada jalan keluar. Dan dari belakangnya, perlahan terdengar suara pintu kamar terbuka lagi.
Ardi berdiri terpaku di ujung lorong. Matanya menatap dinding tempat tangga tadi berada. Retakan-retakan tua menjalar di permukaannya, lembab dan dingin, seolah memang sudah lama tidak pernah ada jalan di sana. Napasnya memburu. Ia menoleh ke belakang. Pintu kamar itu terbuka lebih lebar, gelap di dalamnya. Tapi ada sesuatu yang terasa keluar dari sana. Bukan bentuk, bukan bayangan, tapi kehadiran yang menekan, membuat udara terasa berat. Ardi mundur perlahan, menjauh dari pintu itu. Kakinya lemas, tapi ia memaksa bergerak. Lorong panjang itu kini terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya mendekat. Ia mencoba membuka pintu lain di sisi kanan. Terkunci. Pintu berikutnya terkunci juga. Semua pintu tertutup rapat, seperti sengaja mengurungnya di sana. Suara langkah pelan mulai terdengar lagi dari belakang. Seret. Pelan, mendekat. Ardi tidak berani menoleh. Ia mempercepat langkah, hampir berlari menuju ujung lorong. Di sana, jendela besar yang tadi ia lihat masih tertutup tirai tipis yang kusam. Cahaya dari luar mulai redup. Senja hampir hilang. Ia meraih tirai itu dan menariknya. Debu berterbangan saat kain itu terbuka. Di balik jendela, bukan halaman yang ia lihat sebelumnya, melainkan taman yang berbeda. Lebih rapi, lebih hidup. Rumputnya pendek, bunga-bunga tertata, dan di tengahnya berdiri ayunan besi yang tampak baru. Langit di luar tampak cerah, seperti siang hari. Ardi mengernyit. Ia mendekatkan wajah ke kaca, dan di sana ada seorang perempuan duduk di ayunan. Gaun putihnya bersih, rambutnya tertata rapi. Ia mengayun perlahan membelakangi jendela. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Perlahan, ayunan itu berhenti. Perempuan itu diam. Lalu, dengan gerakan kaku, kepalanya menoleh ke belakang. Wajahnya terlihat jelas sekarang, sama seperti di foto. Elizabeth. Matanya menatap lurus ke arah Ardi, seolah bisa melihatnya dari balik kaca. Ekspresinya datar, tapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam tatapannya. Kemudian, perlahan, bibirnya tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan kosong. Tiba-tiba, kaca jendela berembun dari dalam, padahal Ardi tidak menyentuhnya. Di permukaan kaca itu muncul tulisan perlahan, seperti digambar oleh jari yang tak terlihat. Huruf demi huruf terbentuk. Tinggal. Ardi mundur dengan cepat. Suara langkah di belakangnya kini semakin dekat, sangat dekat. Ia bisa merasakan hembusan dingin di punggungnya. Perlahan, sesuatu seperti ujung jari menyentuh bahunya. Ding-ding. Kaku. Ardi menahan napas, dan di telinganya suara itu berbisik lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kamu tidak bisa pulang. Sentuhan di bahu Ardi semakin terasa jelas, dingin, kaku, seperti bukan milik manusia hidup. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, jika ia menoleh sekarang, mungkin ia akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Perlahan, sentuhan itu bergeser dari bahu naik ke leher. Jari-jari itu terasa panjang dan tipis, merayap pelan hingga hampir menyentuh dagunya. Ardi memejamkan mata sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu ia menepis tangan itu dan berbalik cepat. Kosong, tidak ada siapapun di belakangnya. Namun, hawa dingin itu masih terasa melekat di kulitnya. Ardi terengah. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menyentuh dinding lorong. Matanya menyapu sekeliling, memastikan tidak ada sesuatu yang bergerak. Tiba-tiba, semua pintu di lorong itu bergetar. Pelan, lalu semakin kuat. Gagang pintu bergetar sendiri, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Suara ketukan muncul dari balik kayu tua. Itu tidak serempak, tapi bergantian, seperti banyak tangan yang meminta dibukakan. Ardi menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar, masuk menembus kepalanya. Tok, tok, tok. Semakin cepat, semakin keras. Salah satu pintu di dekatnya tiba-tiba terbuka sedikit. Celah gelap
muncul dari dalamnya. Sesuatu bergerak, bukan keluar sepenuhnya, hanya sebagian, seperti wajah yang mengintip. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Sosok itu diam, menatap Ardi tanpa berkedip. Ardi mundur dengan panik, namun saat ia melihat ke sisi lain lorong, pintu-pintu lain juga mulai terbuka, satu persatu. Celah-celah gelap itu kini dipenuhi bayangan. Ada yang berdiri diam, ada yang merangkak, ada yang hanya tampak sebagian, seperti tidak utuh. Semuanya mengarah ke Ardi. Lorong itu tidak lagi kosong. Ardi berbalik dan berlari tanpa arah, menjauhi semua itu. Langkahnya cepat, napasnya tidak beraturan. Ia tidak peduli lagi kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia harus menjauh. Namun lorong itu terasa tidak berujung. Semakin ia berlari, semakin panjang jalannya. Dinding-dindingnya tampak berubah. Catnya semakin mengelupas, dipenuhi noda gelap yang menyerupai bekas tangan. Lalu, tiba-tiba, Ardi berhenti mendadak. Di depannya, lorong itu berakhir. Bukan dengan jalan keluar, melainkan sebuah cermin besar yang berdiri sendiri. Cermin itu bersih, berbeda dari yang lain, dan di dalamnya, Ardi melihat dirinya sendiri. Namun, ada yang salah. Pantulan itu tersenyum. Perlahan, pantulan Ardi mengangkat tangannya, merambai, sementara Ardi di dunia nyata tidak bergerak sama sekali. Lalu pantulan itu membuka mulutnya, dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata pelan, "Kamu sudah di dalam." Ardi menatap cermin itu tanpa berkedip. Jantungnya berdetak keras, tapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Pantulan dirinya di dalam cermin masih tersenyum, terlalu lama, terlalu lebar. Perlahan, pantulan itu menurunkan tangannya. Namun Ardi di dunia nyata tetap diam, tidak bergerak, tidak mengikuti. Napas Ardi mulai memburu. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya. Sementara di dalam cermin, Ardi yang lain justru melangkah maju. Satu langkah mendekat ke permukaan kaca. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya tampak lebih gelap, cekung, dan senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi dingin. Lalu, ia mengangkat tangannya lagi, menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Aneh, tidak ada pantulan cahaya, seperti kaca biasa. Seperti itu. Bukan cermin, melainkan batas tipis antara dua ruang. Ardi akhirnya memaksa tubuhnya bergerak. Ia mundur satu langkah. Namun saat itu juga, tangan dari dalam cermin mendorong keluar. Permukaan kaca beriak seperti air, dan tangan itu keluar, pucat, panjang, dan kaku. Ardi terkejut dan jatuh terduduk. Ia mundur dengan kedua tangan, menjauh dari cermin itu. Tapi tangan itu terus keluar, diikuti lengan, lalu bahu. Sosok Ardi dari dalam cermin mulai keluar sepenuhnya. Saat kakinya menyentuh lantai, ia berdiri tegak. Sekarang ada dua Ardi di lorong itu. Yang satu ketakutan, yang satu diam dan menatap. Wajahnya sama persis, tapi ada sesuatu yang salah. Tatapannya kosong, seperti tidak memiliki kehidupan. Bibirnya perlahan membentuk senyum tipis. "Tempatmu di sana," katanya pelan. Suaranya sama, tapi terasa hampa. Ardi menggeleng cepat. Ia bangkit dan berlari menjauh. Ia tidak ingin tahu apa yang akan terjadi jika tetap di sana. Langkahnya kembali menggema di lorong yang terasa semakin sempit. Namun kali ini, ada suara lain yang mengikuti. Langkah kaki kedua di belakangnya dengan ritme yang sama. Ardi tidak berani menoleh. Ia terus berlari sampai akhirnya melihat sesuatu di depan. Tangga yang tadi hilang kini muncul kembali. Tanpa berpikir panjang, Ardi langsung menuruni tangga itu. Kakinya hampir terpeleset karena terburu-buru, tapi ia tidak berhenti. Saat ia sampai di bawah, ia langsung berlari menuju pintu utama. Pintu itu masih terbuka sedikit. Cahaya senja terlihat dari luar. Harapan. Ardi berlari sekuat tenaga dan mendorong pintu itu lebar. Ia
keluar. Udara luar langsung menyentuh wajahnya. Ia terengah, hampir jatuh di halaman. Langit sudah gelap, tapi setidaknya ia keluar dari rumah itu. Ardi menoleh ke belakang. Rumah itu diam, tidak ada gerakan, tidak ada sosok. Pintu masih terbuka, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi mundur perlahan, menjauh dari rumah itu. Namun saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki, 2 pasang, 1 miliknya, dan 1 lagi tepat di sampingnya, mengikuti kemanapun ia melangkah. Ardi menatap jejak kaki itu dengan napas tertahan. Tanah lembab di bawahnya memperlihatkan 2 pasang langkah yang berjalan berdampingan. 1 jelas miliknya, 1 lagi selalu berada di sisi kanan, sejajar, seolah ada seseorang yang ikut melangkah bersamanya. Ia mencoba bergerak pelan. 1 langkah, jejak itu ikut bertambah, tetap di sampingnya. Ardi mundur cepat. Jejak itu ikut mundur. Tidak ada tubuh, tidak ada bayangan, tapi sesuatu jelas ada di sana. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Ardi merapatkan jaketnya, lalu memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Ia berjalan cepat melewati gerbang berkarat, keluar ke jalan tanah yang sepi. Namun, perasaan itu tidak hilang. Rasa diawasi, rasa diikuti. Setiap beberapa langkah, Ardi melirik ke tanah. Jejak itu masih ada, setia di sampingnya. Saat ia sampai di ujung jalan, lampu rumah warga mulai terlihat di kejauhan. Sedikit rasa lega muncul. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai ke tempat ramai. Shiba, jejak itu berhenti. Ardi juga berhenti. Ia menatap ke bawah. Untuk pertama kalinya, jejak itu tidak mengikuti. Perlahan, Ardi menoleh ke samping kanan. Kosong. Namun, ada perasaan kuat bahwa sesuatu sedang berdiri di sana. Jiang menghadapnya. Ardi menahan napas. Lalu, tanpa peringatan, tanah di sampingnya membentuk jejak baru. 1 langkah ke depan, seolah sesuatu itu berjalan, mendahuluinya. Jejak itu kini berada di depan Ardi, menuntunnya. Langkah demi langkah terbentuk di tanah, menjauh dari jalan utama, menuju arah lain, arah yang lebih gelap. Ardi menggeleng, mencoba melawan dorongan aneh dalam dirinya. Ia berbalik, mencoba kembali ke arah rumah warga. Namun kakinya terasa berat, sulit digerakkan, seolah ada tarikan tak terlihat yang memaksanya mengikuti jejak itu. Perlahan, tanpa sadar, Ardi mulai melangkah ke arah jejak tersebut, masuk ke jalan kecil di sisi kiri. Gelap, gelap, sepi, tidak ada lampu, hanya bayangan pepohonan dan suara angin yang semakin dingin. Jejak itu terus muncul di depannya, tidak pernah berhenti, seolah tahu kemana harus pergi. Beberapa menit berjalan, Ardi mulai merasa asing. Ia tidak mengenali jalan ini, padahal desa itu tidak terlalu besar. Namun, jalur ini terasa berbeda, seperti bukan bagian dari tempat yang ia kenal. Lalu, di kejauhan, sesuatu mulai terlihat. Siluet bangunan semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Ardi memperlambat langkahnya, matanya melebar. Itu rumah yang sama, rumah Noni berdiri di depannya. Padahal ia yakin sudah menjauh sejauh mungkin. Pintu depannya terbuka lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Gelap di dalamnya, seperti mulut yang menunggu. Jejak di tanah berhenti tepat di depan pintu, dan perlahan, 1 jejak terakhir muncul, mengarah masuk, seolah mempersilakan Ardi kembali masuk. Ardi berdiri di depan pintu yang terbuka lebar, dadanya naik turun cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ini tidak masuk akal. Ia sudah pergi, sudah menjauh, tapi rumah itu kembali muncul di hadapannya, seolah tidak pernah membiarkannya keluar. Jejak kaki di tanah berhenti
Tepat di ambang pintu, sunyi, tidak ada lagi langkah baru. Seperti sesuatu itu menunggu. Ardi menggeleng pelan. Tidak, bisiknya. Ia mundur satu langkah, mencoba melawan dorongan aneh yang kembali menariknya mendekat. Namun dari dalam rumah terdengar suara piano. Nada pelan mengalun, tidak teratur, seperti dimainkan oleh tangan yang ragu. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk terdengar sampai keluar. Ardi menegang. Ia ingat piano itu di ruang tamu tertutup debu. Seharusnya tidak bisa dimainkan. Nada itu berhenti. Mendadak, keheningan kembali. Lalu satu nada ditekan, panjang, menusuk. Ardi tanpa sadar melangkah maju. Satu langkah melewati ambang pintu. Udara di dalam langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat. Bau lembab yang sama kembali menyergap, tapi kali ini lebih kuat. Pintu di belakangnya tertutup sendiri. Pelan, tanpa suara keras. Ardi menoleh cepat. Terlambat, ia kembali terjebak. Lampu tidak ada, tapi ruangan tetap terlihat samar, seperti diterangi cahaya yang tidak jelas sumbernya. Piano itu berada di tempat yang sama, di sudut ruangan. Tutupnya terbuka, dan tutsnya bergerak sendiri. Satu persatu, menekan nada tanpa tangan. Ardi mundur perlahan, namun matanya tidak bisa lepas dari piano itu. Nada yang dimainkan mulai membentuk irama, pelan, lalu semakin jelas, seperti lagu lama. Sedih, atau sedih, kosong. Tiba-tiba, di atas piano, foto yang tadi ia lihat sudah berubah. Bukan lagi satu orang, kini ada dua. Elizabeth dan seorang pria. Pria itu berdiri di sampingnya. Wajahnya samar, seperti sengaja dihapus. Namun satu hal yang jelas, posturnya mirip Ardi. Ardi menatap foto itu dengan napas tercekat. Lalu di kaca piano yang mengilap, ia melihat pantulan. Bukan hanya dirinya. Di belakangnya berdiri banyak sosok. Jiong mengelilinginya. Perlahan, satu langkah maju. Lalu yang lain mendekat tanpa suara. Ardi berbalik cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat ia kembali melihat pantulan, mereka lebih dekat. Wajah-wajah pucat itu kini terlihat jelas. Mata kosong, senyum tipis yang sama, dan di tengah mereka, Elizabeth. Gaun putihnya kini kotor, wajahnya pucat, tapi senyumnya berbeda. Lebih lebar, lebih hidup. Ia menatap langsung ke arah Ardi melalui pantulan itu, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tangga. Perlahan, kepala Ardi bergerak mengikuti arah itu. Tangga menuju lantai 2 kembali terlihat. Gelap, sepi. Namun, kali ini ada cahaya redup dari atas, seperti sesuatu sedang menunggu di sana. Dan tanpa suara, semua nada piano berhenti bersamaan, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Seolah rumah itu menahan napas, menunggu Ardi naik untuk terakhir kalinya. Ardi berdiri di kaki tangga, tubuhnya gemetar, tapi kakinya tetap melangkah. Satu persatu anak tangga ia pijak, sementara cahaya redup dari atas semakin jelas. Udara makin dingin, menusuk sampai ke dada. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Saat sampai di lantai 2, lorong yang tadi ia lewati kini berubah. Dindingnya lebih bersih, lampu gantung menyala redup, dan lantainya tidak lagi berdebu. Seolah waktu mundur ke masa lalu. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka. Cahaya kuning hangat keluar dari dalamnya. Ardi berjalan pelan, mendekat. Saat ia sampai di ambang pintu, ia melihat sebuah ruangan yang berbeda dari sebelumnya. Kamar itu kini tampak hidup. Ranjang rapi, meja rias bersih, dan tirai putih berkibar pelan. Di depan cermin berdiri Elizabeth. Gaun putihnya utuh, rambutnya tertata rapi,
Wajahnya cantik seperti di foto. Ia menatap pantulannya sendiri, lalu perlahan menoleh ke arah Ardi. Matanya kini tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Kesadaran. Sudah lama aku menunggu, katanya pelan. Suaranya jelas. Ardi tidak menjawab. Tenggorokannya kaku. Elizabeth melangkah mendekat. Tidak ada suara langkah, tapi jarak di antara mereka cepat menghilang. Kamu datang seperti yang lain, lanjutnya. Ardi menggeleng pelan. Aku mau pergi. Elizabeth tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar pergi dari sini. Tiba-tiba, cermin di belakangnya berubah. Pantulan di dalamnya bukan lagi ruangan itu, melainkan lorong gelap yang dipenuhi sosok-sosok pucat. Mereka semua menatap ke arah Ardi, termasuk dirinya sendiri. Lihat, bisik Elizabeth. Ardi menoleh ke cermin. Di sana, Ardi yang lain berdiri di antara mereka. Diam, kosong, menatap lurus ke depan. Elizabeth tidak pernah sendiri, katanya pelan. Setiap yang masuk akan tinggal. Ardi mundur. Tidak, namun tubuhnya terasa berat. Dari belakang, tangan-tangan dingin mulai muncul, menyentuh lengannya, bahunya, lehernya. Sosok-sosok dari pantulan itu kini ada di dunia nyata, mengelilinginya. Elizabeth berdiri tepat di depannya, sangat dekat. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Ardi dengan lembut, dingin, tapi tidak kasar. Kamu akan menggantikannya, bisiknya. Ardi mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Cermin itu beriak, dan tiba-tiba tarikan kuat menarik tubuhnya ke depan. Dunia berputar, gelap, sunyi. Beberapa saat kemudian, rumah itu kembali diam, kosong, seperti tidak pernah ada siapapun. Di ruang tamu, piano tertutup rapi, dan di atasnya sebuah foto tua tergeletak. Seorang wanita bergaun putih berdiri di balkon. Di sampingnya, seorang pria. Wajahnya jelas sekarang. Ardi. Sementara di lantai 2, di balik cermin kamar itu, seseorang berdiri, menatap keluar, menunggu untuk yang berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Rumah Noni yang selama ini selalu tampak mati, kini terlihat berubah saat malam tiba. Kadang ada cahaya redup di lantai 2, kadang tirai jendelanya bergerak pelan. Meski tidak ada angin, tidak ada yang berani mendekat. Sampai suatu sore, seorang pria dari luar desa datang. Ia mencari seseorang bernama Ardi. Katanya teman lama yang tidak bisa dihubungi. Warga hanya saling pandang, lalu menunjuk ke arah jalan tanah di ujung desa. Terakhir, terlihat ke sana, kata salah satu dari mereka. Pria itu mengangguk dan pergi tanpa banyak tanya. Langkahnya berhenti saat melihat rumah tua itu berdiri di depannya. Ia menatap beberapa detik, ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Pintu gerbangnya terbuka sedikit, sama seperti sebelumnya. Ia melangkah masuk. Rumput liar bergoyang pelan. Ayunan besi berdecit halus. Suasana terasa dingin, tidak wajar. Namun ia tetap berjalan sampai ke pintu utama. Pintu itu terbuka perlahan saat disentuh. Bagian dalam rumah gelap dan sunyi. Ia masuk di ruang tamu. Semuanya tampak biasa. Perabot lama, debu, dan piano di sudut ruangan. Namun saat ia mendekat, matanya tertuju pada foto di atas piano. Seorang wanita bergaun putih dan seorang pria di sampingnya. Wajah pria itu tampak asing baginya, tapi entah kenapa terasa dikenal. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Lalu ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Sunyi, tidak ada suara. Namun kehadiran itu jelas terasa. Perlahan pria itu menoleh, dan di lantai 2, dari balik kegelapan lorong, seseorang berdiri diam, mengawasi. Karena rumah itu tidak pernah benar kosong. Ia hanya menunggu, selalu menunggu. Dan bagi siapapun yang masuk tanpa memahami, mereka tidak akan pernah benar pergi.